Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masafala dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Nah, keanekaragaman hayati ini ada tiga tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, yang pertama tingkat gen, yaitu apabila dalam satu spesies atau jenis makhluk hidup terdapat berbagai variasi, contohnya ras manusia dan varietas kucing. Lalu yang kedua ada tingkat spesies, yaitu perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu habitat. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies dapat diamati dari ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk, warna, ukuran, dan juga kebiasaan hidupnya. Contohnya yaitu anggota keluarga famili Felidae atau keluarga kucing. Nah, yang terakhir ada tingkat ekosistem, yaitu disebabkan perbedaan komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati di suatu tempat. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem dapat diamati pada tingkat yang lebih besar, yaitu bioma. Contohnya yaitu ekosistem savana, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hujan tropis. Nah, ada keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa, dan kondisi geografis tersebut membuat Indonesia diakui memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia. Nah, yaitu ada keanekaragaman fauna di Indonesia menurut dokumen Biodiversity Action Plan for Indonesia. Nah, yang pertama ada sekitar 12% dari total jumlah jenis mamalia di Indonesia, peringkat 2 di dunia. Lalu yang kedua ada 7,3% dari total jumlah jenis reptil di dunia, peringkat ke-6 di dunia. Lalu yang ketiga 17% dari total jumlah jenis burung di dunia dan peringkat ke-5 di dunia. Lalu yang keempat ada 270 jenis amfibi dan peringkat ke-6 di dunia. Lalu yang kelima ada 287 jenis intervertebrata. Lalu yang keenam ada 35 jenis primata, dan yang ketujuh ada 121 jenis kupu-kupu. Garis Wallace dan Weber, Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara zona biogeografi, yaitu zona oriental atau asiatis dan zona australasia. Nah, pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, berdasarkan garis Weber dan Wallace, penyebaran fauna di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu fauna asiatis di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan contohnya. Itu tuh di daerah barat. Nah, fauna peralihan di Sulawesi, Nusa Tenggara bagian tengah. Nah, di situ di daerah tengah. Dan fauna australis yaitu di Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Itu di daerah timur. Nah, ciri-ciri asiatis itu banyaknya spesies mamalia berukuran besar, lalu terdapat berbagai macam kera dan ikan air tawar, lalu banyaknya burung-burung yang dapat berkicau, tapi warnanya tidak seindah burung australis. Nah, contoh fauna asiatis itu ada badak, gajah, banteng, harimau, orangutan, kukang, bekatan, dan jalak Bali. Nah, ciri-ciri peralihan itu ada karakteristik faunanya mirip fauna asiatis atau australis. Nah, contoh fauna peralihan itu ada komodo, anoa, burung maleo, dan babi rusa. Lalu ciri-ciri australis itu ada banyaknya fauna menyusui berukuran kecil dan berkantong. Lalu tidak ada kera dan ada sedikit jenis ikan air tawar. Nah, contoh fauna australis itu ada kuskus, opossum, kanguru, tarsius, burung cendrawasih, dan burung kasuari. Namun, ada ancaman dari keanekaragaman hayati, yaitu kepunahan massal yang disebabkan oleh manusia, lalu eksploitasi berlebihan, dan chain of extinction atau rantai kepunahan. Nah, kita bisa melakukan pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu pertama penghijauan, menanami kembali hutan yang sudah gundul akibat penebangan. Lalu yang kedua ada penangkaran, perkembangan biakan terkontrol hewan dan tanaman, terutama yang hampir punah ya. Lalu yang ketiga ada perkawinan silang, yaitu perkawinan antara fauna atau flora yang berbeda varietasnya, sehingga menghasilkan anakan yang berbeda dengan induknya. Dengan demikian, dapat menambah kekayaan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat ada perlindungan alam. Tujuannya untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, perlindungan alam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara in situ atau di habitat aslinya. Contohnya ada taman wisata alam, taman nasional, cagar alam,
suaka marga satwa, dan hutan lindung. Lalu ada X itu, yaitu memindahkan hewan atau tumbuhan dari tempat aslinya ke tempat lain. Contohnya ada kebun koleksi, kebun botani, kebun binatang, dan kebun plasma nutfah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.